Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Selamat datang buat teman-teman para hotelier dan para pelaku usaha khususnya di industri perhotelan. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu bagaimana melakukan satu kegiatan renovasi hotel yang efektif agar hotel tetap berjalan, tetap buka untuk mendapatkan satu recurring income secara kontinu, di mana hasil daripada keuntungan ini akan bisa kita alokasikan sebagai tindakan untuk melakukan kegiatan renovasi secara parsial ataupun secara menyeluruh. Saya yakin dan percaya bahwa dengan pola ini, apabila kita fokus mau melakukan, maka dalam kurun waktu 1 tahun, seluruh bagian yang mendapat perhatian yang perlu direnovasi bisa dikerjakan secara baik. Selama ini kita akan konsisten dan tepat mengalokasikan dana yang ada secara baik dan benar. Kalau kita perhatikan beberapa hotel existing notabene yang dikelola secara konvensional, maka kita akan menemukan satu situasi yang sangat berbeda, di mana hotel existing ini kalah berkompetisi, kalah saing dengan para pemain-pemain hotel yang baru. Hal ini semata-mata karena pihak pemilik hotel ini tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan satu kegiatan renovasi. Akhirnya hotel bisnis berjalan seperti apa adanya. Sangat disayangkan karena dihadapkan oleh satu situasi, ditambah lagi dengan kurang pemahaman atau ketidaktahuan terhadap apa yang harus dilakukan di dalam melakukan satu kegiatan perencanaan renovasi. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan audit existing terhadap hotel yang sudah ada. Ini untuk mendapatkan critical point ataupun hal-hal faktor mana saja yang perlu mendapatkan skala prioritas di dalam melakukan kegiatan renovasi. Ini tentu bersumber dari skala prioritas yang akan digunakan dari seluruh departemen yang ada dalam satu hotel. Contoh satu hal sederhana yang kita lihat adalah banyak hotel-hotel yang berjalan sendiri atau konvensional ini melakukan pola bisnis yang apa adanya. Fasilitas yang ada silakan nginap atau silakan gunakan. Kalau memang tidak merasa nyaman silakan cari hotel yang lain. Jadi terkesan hopeless atau menerima dengan kondisi yang memang apa adanya seperti itu. Di dalam audit kita akan menemukan critical point mana saja yang menjadi perhatian utama yang perlu kita perhatikan. Ini satu flashback sedikit tentang hasil survei yang saya lakukan dalam beberapa hari yang lalu, di mana saya mendapatkan satu hotel yang berada di tengah kota dan lokasinya sangat-sangat prime. Tetapi yang terjadi adalah hotel berjalan as usual karena dihadapkan oleh kondisi finansial atau keterbatasan kemampuan di dalam melakukan satu upgrade ataupun melakukan satu renovasi. Satu contoh kecil yang bisa kita lihat adalah hari ini hotel tersebut masih menggunakan metal key, kunci metal yang notabene ini sudah sekian lama dan saat ini sudah beralih kepada jenis kunci menggunakan kartu. Tetapi dengan hotel dengan jumlah kamar di atas 100, lokasi berada di pusat kota, tetapi kunci yang digunakan masih manual atau metal key. Ini tentu akan memberikan satu dampak secara negatif yang bisa berpengaruh, bisa memberikan dampak terhadap sistem kerja yang ada dalam satu hotel. Saya paham bahwa melakukan satu kegiatan renovasi ini membutuhkan biaya, tetapi kita minimal harus bisa memberikan satu gambaran, satu clue informasi, satu strategi apa yang harus kita lakukan agar hal seperti ini bisa dieliminir dan bisa kita kerjakan sesuai dengan skala prioritas. Poin yang kedua adalah kita perlu melakukan satu analisa market sebagai kompetitor di dalam melakukan satu perencanaan renovasi. Kenapa hal ini sangat penting? Karena dengan melakukan renovasi maka kita akan mengeluarkan biaya. Setelah biaya ini kita keluarkan, maka kita akan menghitung kembali kira-kira saya akan menempatkan hotel saya pada posisi seperti apa. Kira-kira harga jual berapa yang pantas terhadap nilai investasi yang saya lakukan sehingga bisa memberikan satu
periode pengembalian modal yang tidak terlalu lama. Jadi ini sangat krusial ataupun menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Yang ketiga adalah melakukan analisa market. Market di sini atau pasar di sini juga perlu kita kaji. Karena dengan hotel yang kita miliki, apakah itu konvensional atau pada level tertentu, ini tentu punya pasar atau ruang yang berbeda. Sehingga perlu lakukan satu analisa ini dengan tujuan utama adalah agar hasil renovasi ini atau hotel ini setelah berjalan bisa mendapatkan satu pasar yang memang sesuai dengan hotel yang kita miliki, dengan fase yang kita miliki. Poin yang keempat adalah rencana anggaran biaya atau yang kita sebut sebagai RAB. Ini merupakan hasil dari analisa yang kita lakukan terhadap data statistik dan pasar yang akan kita ambil, sehingga akan memberikan satu desain baru atau satu perencanaan baru, kira-kira dengan melihat market yang ada, dengan analisa pasar yang ada, konsep seperti apa yang akan saya lakukan. Ini kembali lagi akan berpengaruh terhadap berapa nilai anggaran yang dialokasikan, yang disiapkan untuk melakukan satu kegiatan renovasi. Setelah kita mendapatkan nilai RAB secara umum, baru kita menentukan langkah apa yang akan kita lakukan atau strategi apa yang akan kita lakukan di dalam menentukan atau mengeksekusi satu rencana renovasi yang akan dilakukan. Yang pertama, menggunakan skala prioritas. Skala prioritas ini berdasarkan analisa yang kita lakukan, kira-kira ruangan mana saja atau outlet mana saja yang perlu mendapatkan perhatian utama. Karena dengan melakukan renovasi, maka tentu kita berharap akan meningkatkan sales kita atau meningkatkan penjualan atau mendapatkan omset yang lebih besar. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan pendanaan untuk melakukan satu renovasi. Tentu kalau kita bicara biaya atau pendanaan, maka kita tidak terlepas daripada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah kita bisa menggunakan jasa perbankan atau kemitraan dengan pihak swasta ataupun partnership yang lain. Yang pertama tentu kita menggunakan jasa perbankan atau pinjaman terhadap perbankan. Yang kedua, kita menggunakan pinjaman dari perbankan atau institusi keuangan yang lain. Yang ketiga, tentu kita menggunakan pihak kontraktor atau pihak swasta untuk melakukan rangkaian kegiatan renovasi. Tentu kita dituntut untuk bisa melakukan satu negosiasi yang baik, bagaimana renovasi ini bisa dilakukan oleh pihak swasta atau pihak kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri. Total nilai yang diinvestasikan akan kita konversikan terhadap berapa persen saham yang akan dimiliki oleh kontraktor ataupun oleh pihak swasta. Ini satu pola kerjasama yang saling menguntungkan, yang saling mengikat satu dengan yang lain. Sehingga dalam satu kurun waktu tertentu, renovasi yang dilakukan ini sudah bisa berhasil, sudah bisa jalan sesuai dengan harapan daripada pemilik properti itu sendiri. Ini adalah satu pola yang bisa kita pakai untuk mengurangi beban daripada pemilik hotel di dalam mencari biaya, cari duit, cari dana untuk melakukan satu kegiatan renovasi. Saya yakin dan percaya bahwa dengan pola ini akan sangat membantu karena sifatnya saling menguntungkan para pihak untuk jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Semoga ini memberikan satu manfaat, satu inspirasi yang baik di dalam melakukan skill of negotiation, terutama di dalam merencana kegiatan renovasi yang dilakukan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam hotelier.